bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Abu Bakar ini adalah merupakan salah satu masjid kebanggaan kami yang tentunya telah digagas oleh para tokoh masyarakat, para kesepuhan kami, mungkin diantaranya Pak Profesor juga merupakan sebagai pembangga, Pak Amal, juga bapak-bapak yang lainnya. Maka tentunya harapan dalam peresmian ini, tujuan kami tiada lain ingin mengumpulkan kembali, yaitu para tokoh yang telah bersama-sama baik dari Rancanumpang, dari Cimeserang, supaya bisa hadir di sini. Itu kami akan melaporkan inilah hasil daripada pembangunan kita bersama-sama yang telah dirintis yang kurang lebih dari 10 tahun itu Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah masjid yang kita cintai ini telah kita bisa digunakan baik untuk ibadah fardu, untuk kegiatan keagamaan yang lainnya seperti gerakan maghrib mengaji anak-anak santri kita yang tadi udah kelihatan tampil, dan juga untuk ibu-ibu majelis ta'lim. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian, kami sebagai pengurus dari awal kepanitiaan bersama Pak Ustadz Amal juga, kebetulan beliau adalah ketua panitiaan yang dulu, diteruskan oleh saya karena kita konsep pembangunan kan dengan sistem bahwa dulu di dalam masjid ada masjid. Ini tiada lain tujuannya agar bagaimana supaya kita tersentuh ketika kita berada di bawah naungan asbes. Tujuannya ke sana Bapak Ibu sekalian, yang walaupun saat itu mungkin dikenal ada masjid di dalam masjid, tujuannya ke sana. Apakah kita itu tidak tersentuh ketika rumah kita mungkin pada bagus-bagus, sementara masjid yang kita miliki hanya seperti asbes? Tujuannya itu. Jadi konsep pembangunan sekaligus kita penggunaan. Maka pada kesempatan ini tasyakur binikmat yang kita lakukan, saya dulu bersama dengan Pak Ustadz Amal, mungkin bersama-sama Pak Profesor, maka udah lama tidak berkumpul karena mungkin terhalang oleh COVID. Sebenarnya ingin sekali kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian, akan tetapi mungkin inilah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat inilah kami sebagai pengurus DKM, dan inilah hasil kita bersama, ingin melaporkan inilah milik kebersamaan kita semua. Masjid yang di tengah-tengah yang berada di 2 kelurahan ini adalah milik kita bersama. Maka oleh karena itu, dengan adanya hasil kemampuan kita bersama wujud seperti ini, tentunya kami sebagai pengurus mewakili bapak-bapak sekalian tentunya sangat mengucapkan terima kasih atas supportnya, atas partisipasinya, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal yaitu buat kita semua. Dan mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah bana Allahu baiti bil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka insya Allah akan dibuatkan rumah di surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yaitu kepada Pak Buyung, Pak Lurah Rancanumpang yang baru datang. Juga Pak Buyung ini merupakan salah satu arsitek pertama Pak Buyung dengan Pak Ustadz Amal ini. Saya ucapkan terima kasih. Inilah hasil pembangunan kita Pak Buyung yang telah kita rintis sama-sama. Yang mudah-mudahan setelahnya masjid ini kita walaupun belum beres 100% karena menaranya belum kita bentuk Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan, sambil berjalan kita dalam pembangunan ini. Harapan saya, harapan kami bersama sebagai pengurus DKM dan juga panitia pembangunan lama, kami berharap mudah-mudahan jadikanlah hasil pembangunan ini sebagai rasa memiliki. Inilah masjid kita, sehingga bagaimana tugas sekarang kita membangun sudah selesai, hanya mari kita makmurkan Masjid Abu Bakar yang kita cintai ini, karena inilah sebuah jalan, sebuah gerbong yang membawa kepada kita insya Allah kebahagiaan baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat. Maka untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak senior saya, para penggagas, para bapak-bapak. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan tentunya mohon maaf apabila dalam pembangunan Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini saya yang diamanatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan
harapan dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Inilah mungkin kekurangan kami, kekurangan keterbatasan kami juga. Maka oleh karena itu mudah-mudahan untuk kedepannya, kalau seandainya kita pengen lebih bagus, lebih segalanya, mari kita sama-sama berpegang tangan memikirkan, memakmurkan masjid yang kita cintai. Sekali lagi, saya yang diberi amanat sebagai Ketua DKM saat ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya di kota Bandung perumahan-perumahan itu tidak sebanyak di Cempaka Arum. Banyaknya itu begini, waktu saya jadi RW tahun 98, 99 sampai 2001, sedangkan masjid-masjid yang lain itu memanfaatkan pasos-pasum. Masjid Utsman bin Affan, Masjid Aisyah, Masjid Umar mungkin dia sudah sendiri karena punya An-Najiyah, Masjid Ali bin Abi Thalib SMA, dan Masjid An-Nur. An-Nur ini beda namanya karena An-Nur ini berdiri sebelum saya jadi RW. Nah, sedangkan masjid-masjid yang lain ada tradisi memberikan nama masjidnya sama dengan nama jalan. Masjid Abu Bakar Siddiq karena ada di jalan Abu Bakar Siddiq, Masjid Utsman bin Affan karena ada di jalan Utsman bin Affan, Masjid Umar bin Khattab karena ada di jalan Umar bin Khattab. Masjid An-Nur kan bukan jalan An-Nur karena masjid itu diberi nama sebelum saya jadi RW, jadi belum ada kesepakatan lah waktu itu. Saya juga sudah memohon sebetulnya kepada para pengurusnya, cik atuh cete ama buyung jeung batur make ngaran masjid teh ngaran jalan itu jalan Salman Al Farisi. An-Nurnya jadi yayasan An-Nur, tapi belum direalisasikan. Ya tapi tidak apa-apalah. Jadi dari semua masjid hanya Masjid An-Nur yang tidak menggunakan nama jalan. Nah, Masjid Abu Bakar Siddiq ini memang pada awalnya diinisiasi oleh pihak pengembang. Nganti jadi-jadi, nggak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu jadi-jadi, diambil alih aja oleh masyarakat. Kadieu kan ceteta masjid teh urang anggeuskeun, asalnya tidak diberikan oleh pihak pengembang, dipaksa Pak, dipaksa lalu kita ambil alih, jadilah Masjid Abu Bakar Siddiq ini. Makanya pembangunannya sudah mencapai sekitar 10 tahunan, memang sudah lama memang. Jadi peletakan batu pertamanya itu oleh Pak Sekda, Pak Edisis Wadiak. Waktu itu dia masih sebagai Sekda, belum bukan oleh wali kota. Nah, sekarang mau diresmikan oleh PLT wali kota, tapi Pak wali kotanya menurut informasi sedang dilantik menjadi wali kota. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada waktu kedepannya Pak Wali bisa hadir ke Masjid Abu Bakar Siddiq ini untuk bersama-sama jamaah Abu Bakar Siddiq. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan, sehingga berdirinya Masjid Abu Bakar Siddiq ini sejak awal kita bersama-sama berikhtiar sampai sekarang sudah diurus oleh 2 masyarakat yang terdiri dari 2 kelurahan Rancanumpang dan kelurahan Cimencrang. Jadi kalau misalnya untuk memelihara kekompakan, mungkin kalau tidak melanggar pelaturan, Pak Camat boleh saja perumahan Cempaka Arum ini jadi satu kelurahan Cempaka Arum. Itu hese Pak, kantornya terus aya kantor kelurahan Cimencrang jadi kantor kelurahan Cempaka Arum, dari wawasan di kawasan Cempaka Arum. Jadi yang itu kantor Rancanumpang ya Rancanumpang. Batas-batasnya sudah jelas Pak. Dari sebelah sana Cinambo, sebelah sana juga kali, di sebelah sini juga kali, sebelah sana. Jadi segi 4 Pak. Jadi kalau misalnya jadi kelurahan Rancanumpang, kelurahan Cempaka Arum, boleh jadi percontohan di kota Bandung Pak. Kan prestasi buat Pak Camat. Pak Camat Gede Bage bisa membuat kelurahan baru
yang terdiri dari ya masyarakat yang relatif homogen lah. Punya masjidnya banyak, ada 8 masjid lagi Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kalau tidak merupakan pelanggaran terhadap aturan, orang relokasi lah, relokasi jadi kelurahan Cempaka Arum. Kantornya terus saya mau hese, atau tinggal mungkin penyelesaian administrasi KTP macam-macam lah, itu mah bisa nyicil, bisa bertahap. Ini sekali lagi untuk memelihara kekompakan warga warga Cempaka Arum. Kekompakan warga Cempaka Arum inilah yang harus dipelihara, dimulai untuk membangun masyarakat Gede Bage ke depannya. Dan perannya Pak mesin-mesin ini luar biasa, apalagi kalau ada pertandingan sepak bola. Kalau pertandingan sepak bola hari Minggu Pak, hari Sabtu terus piduh di dia Pak, bahkan sejak hari Jumat orang Indramayu, orang Cirebon, orang Subang di dia, di mana sararena teh kan daya hotel di dia mah di masjid Pak, di masjid. Oh pinuh Pak ya teh, kuno parkir, kuno sarare macam-macam. Apalagi kalau misalnya para penonton sepak bola juga kan suka melaksanakan sholat. Di mana sholatnya? Di masjid-masjid kita ini. Di setiap masjid itu Pak, Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Usman, Masjid Anur, penuh para penonton, para bobotoh, terutama ke bobotoh dari luar negeri. Ya luar negeri itu semacam Garut lah, Indramayu, itu luar negeri semua. Itu semua memenuhi masjid-masjid yang disediakan oleh Cempaka Arum, masjid-masjid yang disediakan oleh masyarakat Cempaka Arum. Jadi peran masyarakat Cempaka Arum itu luar biasa, menyediakan fasilitas bagi para penonton sepak bola yang luar biasa. Nah kekompakan inilah yang harus dipelihara. Jadi saya kira saya tidak atas nama masyarakat nih mengusulkan bagaimana kalau Cempaka Arum jadi kelurahan Cempaka Arum. Nah karena ini usum klaimnya 100 juta orang mengklaim ingin pemilu ditunda, ente ya Pak. Saya tidak mengklaim atas nama masyarakat Cempaka Arum dan pernah balami. Ini pribadi saya, kalau Cempaka Arum jadi kelurahan, insya Allah kekompakannya akan terpelihara utuh, dirakatkan dengan Masjid Abu Bakar Siddiq. Nah demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Abu Bakar Siddiq, siap siaga bertakwa, Allahu Akbar. Akulah santri
Alhamdulillah kita meskipun hari ini masih dalam suasana pandemi, karena kita sampai hari ini masih menjalankan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 25 tahun 2022 tentang PPKM level 3. Jadi sampai hari ini kami informasikan bahwa alhamdulillah ada kemajuan pesat dalam penanganan COVID di Kota Bandung khususnya, termasuk di Kecamatan Gedebage. Hari ini Gedebage masih tersisa 96 orang lagi yang sedang menjalani isolasi mandiri, tersebar di 4 kelurahan: Cimincerang, Rancanumpang, Selatan Kidul, dan Rancabola. Kita berdoa dengan angka 96 ini sekarang berada di urutan ke-5 dari bawah atau urutan ke-26 dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Mudah-mudahan yang angka 96 ini bisa cepat sembuh kembali orangnya, dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang selama ini selalu terus berupaya bermitra bersinergi dengan kami, berkolaborasi menjalankan berbagai kegiatan pencegahan, termasuk ketika menghadapi warganya yang terpapar dengan segala macam upayanya yang luar biasa, dan juga mengikuti kegiatan vaksinasi. Kita vaksinasi hari ini masih ada 936 orang lagi di 4 kelurahan, di 43 RW, di 210 RT yang belum divaksin di dosis pertama. Insya Allah target dari 32.064 orang sekarang sudah mencapai 97,08%. Dengan kebersamaan kita insya Allah bisa terwujud, dan kita pun memahami bahwa dari 936 ini pasti ada yang tidak bisa memenuhi persyaratan bagi vaksin, terutama mereka yang punten ada yang penyakit penyerta itu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu kita berharap dengan vaksinasi yang sudah semakin besar persentasinya, ditambah juga vaksinasi booster yang sudah mencapai 3.000 lebih, insya Allah akan mempercepat mendukung program pemerintah Kota Bandung merubah status dari pandemi menjadi endemi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika berbicara PPKM level 3, kami pun dari pemerintah kota memberikan semacam peluang, termasuk ada semacam peluang-peluang untuk dilonggarkan. Satu diantaranya di depan Bapak Ibu, itu di GBLA, itu sudah 2 minggu kita berikan toleransi 30% para pedagang dari 1.140 PKL yang ada setiap minggunya. Mulai sudah 2 minggu terakhir ini diberikan toleransi 30% berjualan kembali. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memperkuat kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi ini. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semuanya, Bapak dan Ibu, atas dedikasi, pengabdian dan loyalitasnya dalam membantu pemerintah menangani permasalahan COVID-19. Bapak dan Ibu, selanjutnya terkait dengan kegiatan peresmian masjid ini, tentunya kami sangat berbangga karena ini merupakan salah satu dukungan, daya dukung ketika pemerintah Kota Bandung menetapkan terwujudnya visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Dan khusus di program Bandung Agamis, telah banyak berbagai upaya yang telah dilakukan, baik yang telah, sedang, dan akan terus dilakukan dalam rangka mewujudkan Bandung Agamis. Bagaimana di semua masjid, perlu diketahui bahwa jumlah masjid di Kecamatan Gedebage, termasuk tadi sampaikan Pak Profesor, di sini ada 8 masjid Pak ya, ada 8 masjid di Cempaka Arum. Ini bagian dari 55 masjid yang ada di wilayah Kecamatan Gedebage. 55 masjid, 33 musola, kemudian 9 pesantren. Ini hal yang luar biasa Pak. Ini merupakan suatu potensi pengembangan syiar Islam di Kecamatan Gedebage. Apalagi penduduk Gedebage yang sekarang berjumlah 41.738 jiwa, itu ada 96,7% atau sebanyak 40.356 itu beragama Islam. Inilah salah satu kekuatan Gedebage. Mudah-mudahan bisa kedepannya menjadikan sebagai kecamatan yang kuat dalam fondasi agamanya. Terlebih dengan program pemerintah provinsi, pemerintah kota yang menurut rencana di belakang kita di Masjid Terapung Al-Jabar yang akan selesai informasinya Desember 2022, itu semakin mengukuhkan Kecamatan Gedebage sebagai kecamatan agamis. Meskipun tugas berat kita nanti ke depan semakin berat, karena harus memakmurkan masjid di lingkungan kita juga dan memakmurkan Masjid Al-Jabar. Itulah tantangan terberat kita ke depannya, seiring dengan perkembangan
atau kebijakan pemerintah kota dalam rangka pengembangan kawasan Geribage. Bapak dan Ibu, beberapa kegiatan atau program di Bandung Agamis sudah dilaksanakan oleh semua DKM di Kecamatan Geribage, termasuk DKM Abu Bakar Asyidi. Di antaranya program gerakan 1000 penghafal Al-Quran. Alhamdulillah kita terus bekerjasama dengan semua lembaga keagamaan mewujudkan agar program ini bisa berjalan. Terima kasih tadi juga santri-santri dari maghrib mengajinya sudah sangat bagus, luar biasa. Kita galakan terus. Sholat subuh berjamaah juga sudah bagus. Kemudian gerakan cinta, zakat, infak dan sodakonya juga sangat luar biasa. Terlebih pemerintah provinsi dan pemerintah kota sekarang sedang menggagas program QRIS rumah ibadah atau 1000 QRIS masjid, yaitu ada semacam terobosan inovasi ketika warga masyarakat ingin secara gampang menyalurkan atau mendonasikan ataupun membayar zakat, infak, sedekah dan wakafnya lewat QRIS masjid. Mudah-mudahan Abu Bakar Asyidi maupun masjid-masjid di kita di Geribage ada yang merupakan bagian dari 1000 masjid yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota agar bisa mendekatkan pelayanan bagaimana ketika perolehan zakat, infak, sedekah dan wakafnya itu bisa terlayani dengan baik. Terlebih di masa pandemi ini transaksi-transaksi yang non tunai itu sangat diutamakan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kami juga mengapresiasi DKM Abu Bakar Asyidi yang telah berkelanjutan terus-terusan menjalankan kebijakan ataupun program peduli umat. Satu diantaranya dengan program ATM masjid, ATM beras ya, ATM beras di kita. Alhamdulillah di Abu Bakar terus-terusan berjalan sehingga setiap minggu setelah selesai sholat subuh itu warga bisa langsung menggesek kartu ATM-nya keluar beras. Nah, ini hal yang luar biasa. Dari mana itu? Dari semua jamaah Masjid Abu Bakar Asyidi dan warga lainnya. Oleh karena itu kepedulian ini harus kita tingkatkan. Terlebih kalau berbicara warga yang tidak mampu, Bapak dan Ibu, di kita masih banyak, Pak. Di Geribage sendiri pada saat sebelum pandemi Covid itu ada 1733 keluarga penerima manfaat yang termasuk kategori DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, atau warga yang tidak mampu, Pak. 1733 keluarga. Nah, setelah pandemi 2 tahun terakhir ternyata malah meningkat menjadi 4.492 kepala keluarga terdampak Covid. Ada yang bekerja tiba-tiba berhenti. Banyak sekali, Pak. Jadi Covid ini sudah sangat luar biasa dampaknya, Pak. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu adalah mereka yang berKTP Geribage. Tapi ada juga yang tidak berKTP Geribage, tinggal di Geribage, terdampak juga. Itu berapa? Banyak, Pak. Ada 1.529 kepala keluarga. Itulah PR kita yang tentunya selama ini kami bekerja sama dan dibantu oleh pemerintah provinsi ataupun Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Bandung dan warga masyarakat berupaya bersinergi agar minimal ada atensi. Nah, inilah yang sudah kita lakukan selama ini sehingga semuanya di Geribage alhamdulillah sampai saat ini bisa terperhatikan minimal atau pembagian paket sembako mah kebagian. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan seiring dengan pandemi yang semakin menurun, mudah-mudahan pula diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Bandung mohon maaf Pak PLT Wali Kota Bandung tidak bisa hadir, beliau karena ada kegiatan disampaikan oleh tadi Pak Profesor juga. Mudah-mudahan ke depan ada kegiatan lain yang tentunya beliau juga sering hadir di sini, itu bisa kembali hadir di tengah-tengah kita. Kami berharap bahwa dengan diresmikannya Masjid Abu Bakar Asyidi ini semakin menambah motivasi semangat kita dalam memakmurkan masjid kebanggaan kita ini. Mari kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berjamaah, baik sholat berjamaah maupun hal lainnya yang positif termasuk di bidang pendidikan manusia dalam rangka memberikan manfaat masjid kepada lingkungan sekitarnya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala pengorbanannya, baik tenaga, pikiran, materinya dikorbankan semata-mata demi kokohnya ataupun terbangunnya masjid kebanggaan kita semua, Masjid Abu Bakar Asyidi ini. Kokohnya masjid menunjukkan kokohnya
kekuatan kita, terutama kaum muslimin dan muslimat di kita dalam rangka memperkuat ukhuwah Islam. Semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.